Yang saya hormati Pak Sutrisno, ini anggota DPR dan Menteri itu satu gitu. Dan kita kompak-kompak aja nih. Dan saya selalu patuh sama anggota DPR. Jadi kalau ada Pak Sutrisno sebenarnya Menteri tidak hadir pun sudah cukup gitu. Makasih Mas, aku bahagia banget ketemu di lapangan. Daripada Bapak marah-marah terus di DPR. Ini bawa sih. Jadi ini bahagia banget. Terima kasih Mas. Serius. Pak Danrem yang mewakili Bapak Gubernur, Ketua, Kadis, Bupati Sumedang, seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Dandim dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bisa bertemu di balik segala musibah. Allah menjanjikan hikmah bagi mereka yang carinya nanti. Oleh karena itu hari ini kita bertemu PMKM, dan program PMK ini menunjukkan tanda-tanda yang baik Pak Sutris. Kita ya serius tapi tidak perlu tegang. Kita tangani dengan siaga satu tapi tidak perlu panik. Saya berjalan mulai dari tanggal 1 hari sesudah pertama masuk kerja, libur ya, Idul Fitri kita udah jalan hari pertama. saya dari Aceh sampai dengan seluruh Jawa ini hari di sini. Jadi yang terkontaminasi atau suspek itu 16 provinsi, 48 kabupaten seperti itu. Dan ya tadi sudah datanya Pak Sutrisno sampaikan kurang lebih seperti itu, tetapi kesimpulannya adalah PMK ini bisa disembuhkan dan PMK itu tidak tidak membuat manusia bersalah, tidak berbahaya bagi manusia. Kalau gitu kita tinggal tangani dengan tidak panik dan menghadapi situasi seperti ini. Katakanlah ini sesuatu yang kita tidak boleh anggap enteng karena dia penyebarannya bisa sangat cepat. Dari beberapa hari sebelum Idul Fitri kemarin tiba-tiba udah nyebar 16 provinsi. Kira-kira begitulah. Maaf ini saya tidak mau pidato lagi, jadi pidatonya Pak Sutrisno dan Pak Bupati udah bagus banget. Intinya kita kerja yuk, tapi jangan membuat kita panik. Karena ternyata baik-baik aja tuh. Kalau jajaran Kementan bersama dinas, provinsi, kabupaten siaga satu tuh. Dan ada 3 hal. Tahapannya agenda darurat, agenda temporary, agenda recovery. Nah, Sumedang tadi kalau saya lihat langsung aja naik kelas 3 Bapak. Ada anggota DPR lagi yang kawal. Jadi di balik itu kita langsung cari semuanya, kok nggak ada masalah Pak. Tetapi tidak berarti ini tidak bersoal loh. Kalau AB dikit, biarin kandang orang lain masuk, keluar lalu lintas tidak terjaga, besok kalian akan seluruhnya kena PMK. Sekarang 2, tapi ini kan airborne. Kontak di sepatu, terbawa di rambut, masuk di makanan, selesai. Oleh karena itu, saya berharap seluruh sektor pertanian sama-sama menghadapi ini. Yang pertama tentu adalah adaptasi tantangan. PMK ada, kita adaptasi. Gitu. Ya, yang kedua ada kerjasama semua pihak, termasuk TNI, Jindik dan Ren, Pak Dandim, Pak Kapolres. Boleh harus bersama yuk. Semua sektor perguruan tinggi, para pakar, ayo. Siapa yang mau bantu negara ini? Cukuplah COVID yang bikin kita porak-poranda. Ini nggak boleh lagi buat porak-poranda. Makanya saya mendapat dengan Pak Sutrisno, gaya pendekatannya juga jangan seperti COVID, terlalu tegas. Ya. Dan, memang 3 agenda itu, tetapi yang mau naik kelas, ayo. Dan yang cepat naik kelas Bapak, kita kasih golden certificate nanti. Jadi Pak Bupati yang hebat, Kadis yang hebat, nanti akan dapat penghargaan negara. Tapi katakan dulu, udah bebas kak PMK-nya.
Dan cuma 2 kok. Ya tadi sudah ada kan rumusnya kalau 2 harusnya gimana. Ya kayak salah aja lah. Yang terlalu banyak teorinya juga. Gitu. Toh ini bisa dimakan. Yang tidak bisa dimakan jeroannya, lidah ya udah banget kepalanya. Jadi kalau cuma 2 Bapak, selesai kan bisa ada. Nanti kita bicara kan kira-kira gitu. Jadi Bapak sekalian yang sama hormati, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu agendanya 3 dan harus dimulai dari bagaimana membangun mindset masyarakat dan khususnya aparat bahwa ada PMK dan PMK itu bisa ditangani. Cara menanganinya seperti apa? Yang kedua, buat manajemen sistem penanganan, dan ini melalui posko yang ada. Jadi di kabupaten ada posko atau krisis center kabupaten dikepalai oleh Pak Bupati. Di provinsi ada krisis center atau posko provinsi, dan di pusat ada posko yang langsung dikepalai oleh menteri dan operasional oleh dirjen. Nah kira-kira begitu. Setiap hari ada raport, ada evaluasi. Hari 2 hari kedua dibawa ke provinsi, dan hari ketiga sudah kita bicara di tingkat pusat melalui virtual. Selain laporan hard copy misalnya, kita pakai virtual gitu, sehingga penanganannya harus segera. Masa darurat itu 2 kali 14 hari Bapak. Jadi Pak Bupati kalau cuma 1 kali 14 hari ya memang aja Pak. Kapan aja dapat sertifikat dari negara. Kita siapkan. Nah, alhamdulillah yang di awalnya ini di Aceh seperti itu, karena laporan yang pertama dari Aceh, dari Gubernur Aceh, dan dari jumlah yang ada hanya kurang lebih 6 yang mati. Dan setelah saya turun di sana pada 2 kabupaten langsung berhadapan, kabupaten nggak ngakui. Laporan 6 itu mati memang, tapi belum diperiksa Bapak. Setelah diperiksa, yang 3 udah pasti bukan keracunan di dalam kebun. Jadi ini hati-hati. Oleh karena itu, adaptasi masalah atau mitigasi lah kurang lebih. Yang kedua ada kerjasama yang apik semua kekuatan yang ada, karena siaga 1 kalau puskeswan, para dokter hewan dan orang-orang yang diperbantukan itu siaga 1 sampai 2 kali 14 hari darurat. Kemudian daripada itu yang diperbaiki data Bapak, data validasi data dan aktualisasi data. Jangan ada miss. Kalau sudah bisa bilang tidak, jangan mau rugi Bapak. Kasihan petani peternak lain kalau dibilang ada PMK di sini. Lebih baik dibilang ada, tetapi sudah selesai. Tetapi jangan, kita kan nggak boleh pura-pura, nggak boleh bohong. Ini Pak Supri novel saya. Ya. Jadi kita yang sebenarnya kalau memang ada ya ada. Kalau tidak ada harus berani mengatakan tidak, dan seterusnya. Bapak sekalian, oleh karena itu dari 3 agenda itu ada 6 kegiatan. Yang pertama ada posko Bapak. Ya, posko itu, dan kemudian ada agenda tentang lalu lintas hewan. Kalau tingkat peredaran di tingkat kabupaten, Pak Bupati itu poskonya nentukan. Ini tutup, kan ada daerah merah, ada daerah kuning, ada daerah hijau. Itu Pak Danrem. Kayak tentara sedikit. Kalau merah itu total nggak boleh masuk, nggak boleh keluar dengan perlakuan khusus. Kalau daerah kuning, daerah pembersihan atau transisi. Daerah hijau tetap dalam pengawasan yang ketat. Dan kalau lalu lintas di tingkat kabupaten, Pak Bupati tentukan ini boleh keluar atau tidak. Kalau dia tingkat kabupaten ke kabupaten atau tingkat provinsi, posko kabupaten krisis center kabupaten, itu yang 3 hari kita evaluasi Bu. Ini udah bisa. Kalau dia lintas provinsi yang dari Jawa Timur mau masuk ke sini, urusan dulu dengan kami Bapak. Tentu melalui dirjen, kemudian diatur oleh karantina secara tegas. Bolehkah itu? Boleh. Tetapi harus prosedurnya dilewati dengan baik. Dari sana ada persuratan, di sini ada penerimaan suratan, ada administrasi.
Dan kita akan sampai pada satu hari min 14 Idul Kurban. Semua yang mau dipakai untuk Idul Kurban sudah dalam steril atau masuk dalam ruang-ruang yang katakan ini bisa, ini tidak. Dan semua daerah yang dalam kondisi defisit atau diperkerahkan, misalnya di Kalbar, kayak Kaltim dan lain-lain yang nggak bisa, aku intervensi Bapak langsung melalui daging segar yang ada, sehingga tidak ada kesulitan di situ. Untuk Idul Kurban kita pindahkan dari satu tempat ke satu tempat secara terdekat dengan baik. Oleh karena itu kita berharap memang PNK bisa kita lakukan tiga agenda itu. Kemudian yang sekarang ini harus dilakukan distribusi obat-obat, dan Pak Bupati sebenarnya pembicaraan kami dengan Menteri Dalam Negeri, persuratan yang penting boleh digunakan dana kontingensi yang ada atau diskresi kalau dibutuhkan, dan itu sudah dalam pembicaraan ya. Dan verifikasinya boleh mengundang Kejari atau Kejati untuk memverifikasi, jadi tidak ada keraguan, yang nggak boleh ya korupsi lah. Semua harus kembali beriman itu kepentingan rakyat. Saya setuju. Kalau siapa lagi yang mau dukung rakyat kalau kita bisa seperti ini, rakyat justru nggak boleh rugi. Ada penyakit ya, dan kita nggak bisa, karena itu ada negara, itu gunanya ada menteri, itu gunanya. Ya. Seperti itu Pak. Insya Allah ini tentu ada Pak Sutrisno juga seperti itu. Saya coba lakukan Bapak. Jadi yang terkena, yang dipotong nggak boleh dibiarin sendiri. Tetapi tidak ada yang manja. Dia tidak perlu kita. Yang saya nggak kenal bantuan Bapak. Kalau pakai wawasan, pakai nalar, ayo. Karena ini semua berskala ekonomi kan gitu. Nah itu. Oleh karena itu disuruh obat-obat segera akan dipakai pada saat temporary penyuntikan obat-obat sudah selesai. Dan kemudian kita masuk untuk mempersiapkan penyuntikan massal vaksin. Dan vaksin yang kita pakai adalah vaksin dalam negeri Pak Sutri, yang dari Pusmapet yang ada di Surabaya. Karena serotype O plus N berapa begitu udah ditemukan dan kita bisa buat sendiri. Menunggu pembuatan yang membutuhkan waktu 2-3 bulan itu, kita akan gunakan vaksin yang dari luar pada daerah-daerah merah. Jangan disuntik yang daerah yang tidak ada guna-gunanya juga. Yang lain kita akan pakai vitamin dan totalis seperti itu. Nanti pada saat serotype dan obat vaksin yang dalam negeri ada, kita vaksin seluruh minimal ya sejumlah apa yang harus kita katakan bahwa sampai dengan titik tidak ada lagi. Maafkan saya Pak Sutri, saya tidak masuk dulu pendekatan ke stretchingnya di mana. Walaupun di dalam kepala tetap ini jalan Bapak. Dan ya saya pikir bukan itu dulu yang kita kedepankan, biar kita terfokus untuk sama-sama. Karena takut kita saling nuduh-nuduh. Di mana ini di situ, udahlah tangani sama-sama. Gitu. Kemudian terjadi pelatihan Bapak. Kita berharap pelatihan itu antara lain pada tenaga medis dan yang akan melakukan penyuntikan, dan ini sudah berlangsung terutama pada dokter-dokter hewan kita untuk beliau, termasuk dalam menghadapi Idul Adha nanti di semua RPH tempat pemotongan yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati. Pak Bupati kan tentu tidak semua RPH bisa, tapi Bapak nentukan kalau tidak boleh ada pemotongan liar pada daerah yang pernah terkontaminasi, tidak ada, harus dalam pengawasan dokternya. Oleh karena itu pelatihan ini akan jalan dalam waktu yang sangat singkat. Satu pelatihan sudah jalan, satu kali pelatihan 3 hari ya, lebih itu. Kemudian yang terakhir kita gunakan komunikasi, informasi dan edukasi yang kuat. Pak Bupati, Pak Sekretariat Komisi 4, terima kasih Bapak. Saya tunggu kita naik kelas. Dan tadi itu saya sudah catat yang terkena harus, kalau memang recovery, kalau dia punya 20 ya jadi 100 ya. Gimana kita pikir, tapi tidak bantuan. Berskala ekonomi kita booster Pak Bupati, saya booster ya bersama Pak Sutrisno itu. Pada akhirnya Bapak sekalian yang saya hormati, ya di terakhir sekali saya berharap ya Sumedang buatlah, aku di sini banyak buat kedelai Bapak. Tidak ada tempat di sekitar sungai itu yang nggak ditanam kedelai.
Yang nggak boleh ditanam cuman aspal dan kuburan. Selebihnya Pak Bupati akan. Kalau ada perintahnya Pak Sutrisno, ya buat 1.000 hektar. Kenapa? 1.000 hektar itu sama Bapak bagikan rakyat uang 30 miliar dalam satu musim. 30 miliar. Kalau 2 kali, berarti 60 miliar. Kalau 3 kali, berarti 90 miliar. Kapan rakyat bisa dibantu? Caranya bukan uang, kasih di aktivitas kerja. Pada dari turun tangan, pada selesai barang. Biar bagaimana? Orang Sumedang kan buat takunya. Kalau memang Bapak mau, Pak dan Pak Sutrisno, Pak Adil itu Pak. Jadi nggak usah muluk-muluk. Yang mana yang jauh? Kita jauh. Konsentrasinya seperti itu. Nah, kalau 50 hektar, 10 hektar, 20 hektar, berarti jadi Pak Bupati sendiri itu. Maksudnya nggak konsentrasi. Biar Pak Sutrisno, kamu jawab Pak Sutrisno, aja. Berapa rakyat kasih? Yang nggak boleh kan cuma pura-pura bohong aja itu aja. Izin saya kasar banget, tapi di pertanyaan itu nggak boleh seperti itu. Kapan lagi Pak Dandim membagikan rakyat itu pada 100 hari rakyat 30 miliar. Nah, 1 hektar 6 ton kan, harganya 5.000. Berarti kalau 100 hari 30 juta per hektar. Kalau 1.000 berarti 30 miliar lah. Itu aja hitung-hitungnya. Pak Desa, Pak Dandim, Pak Binsa, berarti mau tanam di mana hitungannya 1.000 hektar. Yang nggak boleh dibawa ke pasar lah. Dijaga benar. Gitu. Apakah ini bisa gagal? Bisa. Ya, itulah perlunya doa kita tadi. Jadi itu saya mau Pak Bupati yang kau bilang tadi, saya tuntut itu. Saya putus 1 bulan ke depan Bapak ke Jakarta, mana itu konsepnya? Kalau tidak lupakan aja. Saya suka kalau ditantang begitu. Karena itu ya, saya tunggu kalau bupatinya sudah di lapangan, apalagi Pak Gubernurnya mau selesai barang. Pertanian itu solusi. Kalau mau cepat dapat uang rakyat ini, suruh pertanian. Bapak tahu, 2 tahun ini COVID, semua kan merangkak. Yang naik cuma siapa? Pertanian, Pak. 16,42. Boleh lihat datanya. Nggak ada. Nah, ini lagi menghadapi sudah COVID, turbulensi dunia, ada lagi perang, ada lagi climate change. Besok akan ada krisis energi dan krisis pangan. Kesempatan kita buat kedelai. Maaf kalau saya bilang saya tidak suka impor-impor memang. Kalau mau dia orang bicara impor, jangan bicara sama saya, pasti saya marah. Maaf. Saya jadi menteri juga ini. Udahlah, tinggal bayar kebaikan Allah, kebaikan negara. Jadi Pak, ini kesempatan. Kita buat yuk. Tanam 1.000 hektar, betul-betul ada 1.000 hektar. Ayo, kalau perlu memang kita pikir gimana membelinya. Jangan tunggu siapa-siapa Pak Dandim. Beli sendiri dah. Itu gunanya ada negara. Belinya 10.000, jualnya 9.000, nggak apa-apa, ntar jadi tahu. Saya ke Pak Sutrisno saya bukan kepala daerah ini biasa. Ya, kira-kira gitu ya dalam pikiran put and put itu tidak seperti mudah membalik tangan, tetapi negara. Makanya PMK ini tidak boleh kita mundur, Bro. Saya belum pernah tiap hari di lapangan nih. Kesempatan menjadi. Terima kasih banyak atas semua turun tangannya. Terima kasih Pak Sutris dan adik-adik saya di Polri. Terima kasih kamu turun di bantu saya. Dan sekat yang boleh disekat, tinggal posko aja main, tetapi jangan bikin panik. Ridha Allah bersama kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.